Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentri. Oke, pada video kali ini kita masih pada proses penyuntingan bahasa ya. Pada video ini kita menyunting, kita akan belajar bersama gitu ya. Saya akan menyunting sebuah tulisan dari teman-teman S3 Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra ya, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra. Jadi kalau S1, S2, S3 itu semakin spesifik, kalau S1 itu khusus ya, S2 semakin umum, S3 semakin umum ya, jadi semacam itu, tetapi jangkauannya lebih luas. Nah, ini tadi sudah. Nah, ini pada tulisan yang ketiga ya. Tulisan yang ketiga ini ditulis oleh Ahmad Yani ya, dengan judul tahapan pengembangan kurikulum KKNI di sekolah. Jadi di video sebelumnya tadi yang ditulis oleh Sulaiman tentang kampus merdeka. Nah, yang selanjutnya ini coba saya cek musik dulu ya. Oke, masuk. Tahapan pengembangan kurikulum KKNI di sekolah. Kalau sebelumnya kan kampus, jadi ini sekolah. Oke, langsung saja pada tulisan penyuntingannya. Tapi jika Anda belum subscribe channel ini, saya mohon untuk subscribe ya. Selain Anda mendapatkan pemberitahuan dari kanal-kanal ya, dari konten-konten saya juga biar lebih semangat untuk buat video ya, semangat berbagi, semangat mengajar di dunia digital gitu ya. Tentunya awalnya memang kanal ini saya buat untuk mahasiswa saya, anak didik saya, tapi saya rasa kenapa tidak saya kembangkan lebih luas kepada semua orang-orang yang bisa menikmati video ini. Ya, memang jangkauannya terbatas. Beda dengan kanal-kanal hiburan ya. Itu yang penontonnya lebih banyak, retensi penontonnya lebih bagus. Ya, tapi ini kan memang tahapannya untuk belajar ya. Pembelajaran kayak gitu ya. Saya memilih media YouTube agar kelasnya itu lebih luas, penontonnya siapapun bisa melihat ini. Oke. Seperti biasa, Fn Shift F3. Jadi KKNI ini perlu semua di ini kata hubung, jadi ini cukup begini. NIM kita hilangkan karena ini sudah bukan sebagai tugas kuliah, tetapi nanti akan menjadi buku yang akan dikonsumsi oleh teman-teman semua. Kita perkecil biar lebih manis, 10. Oke. Nah, ini tidak, kita tarik yang di sini biar bergerak secara keseluruhan ya. Nah, oke, pendahuluan. Kita beri koma di sini, ada jeda, maka hal yang menjadi indikator terpenting pada level perguruan tinggi ya. Ini tingkat dasar sama perguruan tinggi sama. Ini bukan nama ya, baru nanti kalau ada nama kita bisa menggunakan kapital. Kebutuhan pasar kerja. Tapi kalau ngomong pasar kerja ya, saya rasa lebih tepat untuk sekolah menengah ya, SMA atau SMK ini, atau MA gitu ya. Karena lulus SD langsung buat kerja itu tidak mungkin gitu kan.
Jadi kalau sudah dampak kerja, tapi persiapan menuju kerja, jadi SD itu bisa persiapan agar di SMP atau di SMA itu semakin terarah gitu ya. Ini kita bisa enter ya, ini karena antar bangsa, antar itu gabung penulisannya teman-teman ya. Memposisikan ya, bukan TSP. Jadi ini karena ini ada nama jadi negara, ini jadi kapital, kalau ini tidak ya kan. Setiap tahunnya, panjang sekali ini ya, bisa enggak ini diperpendek coba. Era kebiasaan ini jadi banyak pengangguran baru bermunculan setiap tahunnya. Nah, ini karena ini aja. Terus hal itu karena kualitas tenaga kerja, kita tambah ya biar. Ya, memang problem itu kita sadarnya telat ya terkait ini ya, dibutuhkan. Karena kita mempelajari sesuatu di dunia pendidikan ini tidak apa yang dibutuhkan, semua diajarkan. Kalau di Finlandia dari kecil itu malah bermain sampai SD kelas 4 itu masih bermain, kelas 5 baru mulai belajar berhitung kayak gitu ya. Tapi kita kan dari SD itu sudah kompleks sekali yang dipelajari, dan terus itu sampai SMA gitu kan, tidak ada basic khusus gitu ya. Karena konsep belajar ini tentunya akan menyenangkan karena bisa langsung diserap oleh lapangan. Nah, makanya menurut Nadiem Makarim itu ini, jadi ada MOU antara lembaga pendidikan dengan perguruan tinggi atau lembaga pembelajaran, jadi sekolah SMA atau SMK gitu ya, sehingga ketika mereka lulus langsung diserap tenaganya. Bahkan sebelum lulus mereka memang beberapa ini sebelum adanya konsep Merdeka Belajar di tempat saya di Mojokerto itu beberapa SMA sudah menerapkan itu ya, jadi alumninya diberi daun untuk tes ke sekolahnya, jadi semacam itu kan menarik. Tapi dengan adanya Merdeka Belajar ini kan stepnya memang itu tapi lebih maju, jadi menyambut yang mau lulus fresh graduate, jadi semacam ini kan lebih asik gitu, nggak sampai setelah lulus itu mereka mau kemana ya, jadi kayak gitu. Oke. Ya semoga saja kita semakin baik lah kualitas pendidikan kita ya, jadi lebih memunculkan kebermanfaatan secara luas. Tidak, ini berarti tetapi di sini ya, ini tetapi panjang sekali kalimatnya ini. Saya coba. Tidak bisa dipotong. Internalisasi, lah ini tidak perlu diteliti. Ya seharusnya memang dipahami gitu. Tapi kadang itu tenaga pengajarnya itu tahap selesai mengajar itu sudah sangat lelah hingga tidak sampai memikirkan ke sana.
terlalu fokus dengan beban kerjanya, ya gitu ya. Makanya dengan Merdeka Belajar itu beban kerjanya buat RPP dan silabus itu diberikan laporan dan lain sebagainya. Tentunya dengan harapan tenaga pengajarnya itu mampu dan ada pembagian waktu menuju ke sana. Harapannya seperti itu kalau yang saya baca. Namun kondisi di lapangan tentunya akan berbeda dari konsep ya. Tapi kalau saya pribadi saya sudah memikirkan hal itu selalu gitu ya. Bahkan saya lebih suka menerapkan project-project di setiap mata kuliah saya. Semacam itu sehingga mereka lebih siap ketika terjun ke masyarakat, itu lebih siap. Bahkan mahasiswa saya, mahasiswi juga saya minta untuk membuat kanal YouTube, tugas-tugas mereka diupload di kanal YouTube ya. Saya tidak menghegemoni mereka ya untuk mengumpulkan video dan saya mengupload di kanal YouTube saya, tidak, tapi biarkan mereka aktif dengan kanal YouTube-nya 1 kali 2 kali. Misalnya 1 semester ada tugas video 2, berarti 1 semester 2, di semester selanjutnya mungkin ada lagi 1 tahun. Itu kan mereka sebelum lulus orang itu sudah tahu mereka mereka ini mahasiswa atau mahasiswi jurusan ini, wah saya sedang butuh tenaga ini. Tentunya kan menghubungi mereka. Niat saya seperti itu dengan membuat tugas project video ya. Di masa pandemi ini tugas akhir mata kuliah saya semua saya buat video kayak gitu. Kalau di UTS masih teoretis ya, jadi saya ada soal-soal yang harus mereka kerjakan, baru di akhir mereka saya minta untuk merespon fenomena-fenomena yang ada di sekitar. Jadi semacam itu. Ada yang sifatnya langsung, ada yang sifatnya tidak langsung. Jadi semacam itu. Semoga teman-teman pengajar atau dosen atau guru juga melakukan hal yang semacam. Nah ini sehingga coba luaran lulusan melalui kurikulum bla bla bla, pendidikan yang sangat besar. Harapannya oke ini luaran lulusan memiliki kayak gini ya, stakeholder ditinjau. Beliau ini lebih suka menggunakan kalimat panjang ya. Buang saja kata bahkan. Ctrl+Shift F3. Guru tidak perlu huruf kapital. Kenapa harus ada huruf kapital? Oleh karena itu pemberlakuan ya semoga saja lah ya. Kita buka paragraf baru saja. Perencanaan
kok tidak bisa Ctrl Shift 3 kok tidak bisa ya, manual saja. Pada perlu ya. Perencanaan ini bekerja sama dengan stakeholder internal maupun eksternal. Ini yang agak sulit ya, ketika ini bukan di bidang pekerjaan, bukan di bidang mereka, kata-kata sebuah perusahaan harus rapat menyusun ini dan lain sebagainya, beban kerja kan bertambah. Ini yang mungkin tantangan yang harus diselesaikan, bagaimana kerjasama ini bisa terbangun. Kalau ini sudah bisa terbangun, insya Allah Indonesia akan semakin bagus. Amin. Proses pengembangan kurikulum, di antaranya harus ada spasi, double yang, sekolah tidak perlu huruf kapital, pimpinan sekolah pimpinan ya. Pengembang kurikulum, bagus nih kalau pengembang kurikulum. Stakeholder terkait, pentingnya stakeholder, nah ini mungkin yang teman-teman belum banyak tahu ya. Ini maksud saya. Parah ya. Langsung. Sistem penataan berkecimpung, profesional, tahapan prosedur pelaksanaan kurikulum KKNI di tingkat sekolah di masa depan. Keterangan waktu harus dipisah ya. Nah ini diukur dari nilai akademik ya, selama ini memang seperti itu, tapi beberapa perusahaan sekarang sudah tidak seperti itu lagi ya. Banyak sekali ya, ini tidak bisa dipotong. Pembelajaran bahwa pentingnya internalisasi keterampilan yang dilakukan secara terstruktur, terukur, dan bisa menjangkau.
lainnya pengalaman setelah lapangan di antaranya dapat dilakukan membuat RPP, yes, pelatihan kerja. Ya, kalau pelatihan kerja ini sebenarnya pihak sekolah akademisi harus lebih aktif ya. Jadi tempat kerja itu hanya memberi fasilitas. Itu yang kita akademisi sorry tersedak ini. Ini bisa alhamdulillah. Mohon maaf ya teman-teman. Ini langsung dibuang saja. Tingkat regional ini koma. Ini gak perlu dia biar setara. Ini kalau dikonsumsi secara publik tulisannya masih konseptual ya, tidak seperti yang tadi ya, tapi cukup lah. Jadi misalnya disederhanakan lagi, ini lebih menarik lagi, itu langsung oke. Nah, bagi sekolah-sekolah yang belum punya ini profil lulusan harus segera menyiapkan ya, berarti ya. Transfer study, oke, cukup menarik. Transfer study, oke. Menggaji kita tetap ya, dan nanti karena jangan jadi mengaji ya, jangan. Langsung ya, biar tidak ada masalah.
capaian studi D untuk UTS, UAS, tuntutan tugas lainnya. Oh ya, ini sudah berjalan kali ini ya, dia rasa di setiap sekolah sudah. Kita beri spasi. Apa 5 hal penting itu? Evaluasi pelaksanaan kurikulum oleh guru, evaluasi desain kurikulum. Itu ya yang perlu dilakukan oleh teman-teman semua. Oke, sudah tahap kesimpulan. Kita biar tidak perlu ini kok semua keluarga. Sudah saatnya paradigma lama tentang pembelajaran di sekolah yang hanya berfokus pada pendidikan mulai ditinggalkan dan beralih. Ya, banyak sekali kan. Oke, semoga saja ya mampu memberi pencerahan. Amin, amin, amin. Sudah saatnya penyelenggara pendidikan khusus di tingkat sekolah mulai berbenah, melakukan perubahan dan berpikir tentang nasib lulusan di mana yang ada. Ini hanya sebagai upaya ya, jangan kadang ada yang wah itu rezeki tangan Tuhan dan lain sebagainya. Bukan itu ya konsep kita, ini lebih ke ikhtiar. Nah ini loh, akuntabel dan 2 belakangnya ini. Dengan demikian para lulusan semua di pasar, amin amin amin. Untuk menyamakan kita dulu ya, cukup semacam ini kita kita rapikan. Oke, kita pakai biar manis 10. Oke, kita cek aturan-aturannya. Oke, sudah pas. Jadi itulah teman-teman akhir dari penyuntingan video kali ini. Semoga video penyuntingan bahasa atau tulisan dari teman-teman S3 ini tadi, khususnya teman saya tadi Sulaiman ya, Ahmad Yani, ini bisa bermanfaat buat teman-teman pengajar, rekan-rekan pengajar, atau setidaknya orang tua nanti bisa mengarahkan atau mengajukan ini saran kepada sekolah bila sekolahnya masih belum bergerak. Oke, cukup sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentrik.